Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bagado bersama gua Bagado, YouTuber rakyat biasa yang terus dari bang sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita semuanya jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang kasus Vina Cirebon ya. Buat kalian, informasi bagi kalian aja ya, kenapa gua jadi tertarik sama kasus Vina ini. Sekali lagi gua ulang-ulang terus ini ada, gua meyakini ini orang-orang yang terlibat di kasus Vina Cirebon ini adalah orang-orang yang juga terlibat di KM50. Minimal mereka tahu. Sekarang adalah cara Allah SWT untuk membongkar ini semuanya. Ya, lu mau nutup-nutupin kasus yang sana, dibongkar lewat kasus yang sini, seperti Sambo. Sambo kan, wah kayaknya nggak ada kasus, nggak tahunya Allah bongkar lewat pembunuhan ajudannya Brigadir J. Nah, sekarang kita mau lihat nih berita tentang kasus Vina, tentang DPO sekarang. Ya, bagi gue DPO ini janggal. Yang pertama kita lihat dulu ya, rilis resminya DPO nih ya. Nih. Kita ketahui dengan identitas, yaitu, jadi ini ada video dari TikTok ya, ini ya, pernyataan resmi dari Pak Polisi ini ya. Nah, Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Pero. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis. Di situ ya guys ya. Nanti ini videonya gue taruh di belakang semua ya. Di sini kita lihat semuanya di fotonya itu pakai siluet ya. Pakai siluet dan ada Pero. Jadi untuk dan ada caption. Kemudian upaya Bravo Polri presisi ya. Bravo. Oke. Pencarian ini baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis. Polda Jabar ultimatum tertembak di tempat 3 buron pembunuh Vina ya. Tapi yang 2 kan nggak ada ya, sudah ada dihapus ya. Rutan lembaga pemasyarakatan itu tidak ada menunjukkan ya identitas asli dari ketiganya. Namun sampai saat ini upaya tersebut tetap kita lakukan. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya. Nah, oke, jadi beliau udah bilang itu 3 DPO. Cuman yang janggal adalah DPO kok di siluet gitu, ya. Fotonya di siluet, artinya dihitamkan ya, kayak begini nih. DPO-nya itu begini gambarnya ya. Mestinya ada fotonya. Dan ini kejanggalan ini buat gue. DPO itu mestinya wajahnya ditunjukkan gitu. Dan ini ternyata bukan cuma gue guys yang ngomongin itu ya. Kenapa di siluet gitu. Buset, kaget gue, suaranya kegedean. Kita kecilin dulu, ulangi. Ini sindir DPO, nggak ada foto status DPO. Kompolnas harus ada foto dan identitas. Yang ngomong Kompolnas ini. Ya, yang ngomong Kompolnas, bukan Babe Aldo. Alhamdulillah, berarti gue sepemikiran gitu. DPO kok nggak pakai foto, kenapa ya gitu.
itu memang biasa. Bentar, kita baca dulu. Nanti videonya gue taruh di belakang full, guys. Ketua Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Beni Mamuto, Kamis 16 Mei ya, meminta Polri terutama Polda Jabar segera merilis foto DPO kasus Vina di Cirebon. Ya. Nah, kita dengarkan pernyataan beliau ini dulu ya. Nah. DPO itu memang biasanya sudah menyertakan foto identitas pelaku. Tidak hanya ciri-ciri, tapi foto sehingga publik bisa mengenali. Ketika tidak ada fotonya, publik akan sulit untuk membantu mengenali pelaku itu. Nah, jadi ini yang membuat kita bingung sama DPO ini. Kenapa dirilisnya begitu? Nanti kalau begini, kalau di siluet begini, yang nama Andi, Peggy, Dani, serem kalian yang punya nama itu. Iya, wah, ciri-cirinya, wah, cocok ciri-cirinya, ya kan? Kita sampai hari ini banyak masyarakat Indonesia yang meyakini bahwasannya Peggy Setiawan yang ditahan itu bukan yang melakukan, bukan pelakunya, ya kan? Kita masih meyakini itu. Karena apa ya? Ini DPO-nya masih di siluet begitu, kita nggak jelas itu beneran DPO apa gimana sih? Ya, dan ini bukan cuma gue, Kompolnas juga ngomong. Dan ini tentang DPO, ya. Setelah itu Polri menetapkan 2 DPO kasus Vina dihapus karena kurang alat bukti. Nih. Nah, ya kan? Polri, 2 DPO kasus Vina dihapus karena kurang alat bukti. Nah, ini gimana DPO dihapus? Ini juga jadi pertanyaan. Gimana kinerja Polri ini? Kita makin yakin di sini ada orang di belakang ini, gitu. Dan ini pasti orang kuat, guys. Mau menggerakkan sampai sebegitunya kalau memang ada, ya. Dan kami juga kuat itu ada, gitu. Karena bisa DPO dihapus, kenapa DPO di siluet, ya kan? Nah, lanjut. Dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan. Nah itu Pak yang jadi masalah Pak. Ada pengakuan Saka Tatal yang ditangkap itu nggak ada di foto yang ditunjukkan sama dia di handphone. 3 orang, Andi, Peggy, Dani ya namanya. Nggak ada tuh pakai Saka Tatal. Masalahnya Pak, yang dirilis sama Polda Jabar itu fotonya pakai siluet Pak, pakai siluet begitu. Jadi rakyat nggak bisa menilai gitu. Nah ini gimana akuntabilitasnya? Itu yang jadi janggal Bapakku. Kenapa harus di siluet gitu dan apalagi ini beritanya dihapus 2 DPO lagi. Dan di dalam penutupnya, apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1. Karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang... Nah, ya kan, jadi dengan alat bukti yang belum mencukupi katanya. Jadi nggak bisa tuh. Oke, itu keterangan polisi. Dan ini janggal juga Pak, minta maaf sebagai masyarakat Indonesia, kami merasa janggal Pak. Kok begitu? Dan ini akhirnya ya membuat netizen akhirnya merilis foto 3 orang itu. Wawalan bener apa enggak ya? Merilis foto yang diduga sebagai DPO. Ini ada lagunya tapi lagunya gua matiin ya guys. Ini ada lagunya nih. Kita matiin dulu. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Dari news update, Ebo tampang 3 pelaku alias DPO yang diduga kuat oleh netizen Indonesia sebagai orang paling dicari saat ini. Nih, stop. Otak pelaku pembunuhan almarhum Vina, Egy.
dia Lola alias Peggy alias Perong, posisi saat ini gimana itu? Bentar, gedein dulu deh ya, gedein dulu deh. Posisi saat ini mana itu? Nggak jelas tulisannya aja, nggak jelas tulisannya, kecilin lagi. Posisi saat ini mana itu? Bentar. Pada Sulawesi, nggak jelas ya tulisannya ya, nggak jelas. Kayak ini mukanya nih. Nah, ini yang katanya, ini diduga ya 3 DPO tuh. Bentar, tadi di mana? Ulangi. Nanti jadi gede dia. Oh nggak bisa deh. Iya, Sulawesi ya. Nggak tahu dah. Nah, ini yang kedua, Prima Rafisona alias Andi, posisi saat ini Malaysia. Ahmad Jazuli alias Dani, posisi saat ini berada di Jakarta. Nah, akhirnya netizen yang bekerja nih. Jadi ini sebenarnya kalau mau jelas, dia Polri gitu. Jadi masyarakat tidak menduga-duga seperti ini, Pak. Iya kalau ini benar, kalau salah, kasihan wajah-wajah itu ya. Terutama yang wajahnya Peggy ini mana Peggy tadi? Peggy mana? Peggy. Ya. Nah, ini rambutnya ikal ya kan, bersih wajahnya seperti yang diomongin Saka Tatal. Jadi memang rada janggal DPO ini, rada janggal ini DPO ini. Menurut kalian gimana? Mestinya Polri buka aja gitu, jangan dijanggalin begini, biar masyarakat nggak liar gitu Pak, iya kan? Iya nggak sih? Udahlah gitu aja guys, ini sebagai tambahan informasi, mudah-mudahan segera kebongkar. Dan sekali lagi, Mubahala Habib Rizik tentang kematian 6 pengawal beliau, 6 syuhada itu akan berjalan. Udahlah, Allah yang udah janji kok, universitas jadi pelaku. Cuman cara Allah membongkarnya gimana? Ini mungkin salah satunya nih. Wallahu a'lamu bishawab. Gua bakal tuh pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ini videonya gua satu-satu di belakang ya. Kita ketahui dengan identitas yaitu saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Perong. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan ya identitas asli dari ketiganya. Namun sampai saat ini upaya tersebut tetap kita lakukan. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya. DPO itu memang biasanya sudah menyertakan foto identitas pelaku. Tidak hanya ciri-ciri, tapi foto sehingga publik bisa mengenali. Ketika tidak ada fotonya, publik akan sulit untuk ikut membantu mengenali pelaku itu. Saya dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa tersangka sudah salah satu dulu sudah diamankan, dan di dalam penutupnya apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan bahwa tadinya DPO dan 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang